Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang dinamika penegakan hukum berkeadilan di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan kami, kelompok 6 yang beranggotakan Kalindra Bunga Syabani, Cindi Asa Putri, Fitriah, dan Happy Maulia. Dinamika historis konstitusional, sosial politik, kultural, dan konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Kami akan membahas bagaimana hukum suatu negara terbentuk dan berubah seiring waktu, serta bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Esensi penegakan hukum yang berkeadilan. 1. Kepastian hukum. 2. Keadilan sosial. 3. Kemanfaatan sosial. Urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. 1. Mencegah ketidakadilan sosial dan ekonomi. 2. Meningkatkan kepercayaan publik. 3. Mengatasi tantangan global dalam era globalisasi. Dibutuhkan sistem hukum yang adaptif dan responsif. Tantangan dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Terdapat beberapa tantangan utama. 1. Korupsi dan ketidakjujuran. 2. Keterbatasan sumber daya. 3. Sistem hukum yang rumit. Alasan mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. 1. Memastikan perlindungan hak asasi manusia dan menciptakan ketertiban sosial. 2. Mengurangi konflik sosial dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. 3. Berkontribusi besar terhadap kesejahteraan masyarakat, mencegah praktik korupsi, dan memastikan bahwa hukum tidak hanya menguntungkan pihak berkuasa. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Perspektif historis, pada masa penjajahan Belanda, sistem hukum yang diterapkan lebih menguntungkan penjajah dan menindas penduduk pribumi. Setelah kemerdekaan, Indonesia membentuk sistem hukum nasional seperti perubahan konstitusi, reformasi peradilan, dan amandemen UUD tahun 1945. Perspektif sosiologis, penegakan hukum yang berkeadilan dipengaruhi oleh struktur masyarakat, kebiasaan sosial, serta budaya hukum. Perbedaan latar belakang etnis, agama, dan tingkat pendidikan masyarakat sering mempengaruhi pandangan terhadap keadilan. Perspektif politis, politik hukum di Indonesia sejak era Orde Lama hingga reformasi menunjukkan adanya pengaruh kekuasaan politik dalam proses peradilan dan legislasi, serta isu korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menghambat keadilan. Penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia menghadapi berbagai dinamika dan tantangan. 1. Kepastian hukum. Keputusan hukum bisa berbeda tergantung pada pengadilan. 2. Korupsi dapat merusak integritas proses hukum dan menghambat penegakan hukum yang adil. 3. Akses ke keadilan. Terdapat ketidakmerataan dalam akses terhadap layanan hukum. 4. Kualitas sumber daya manusia, kualitas profesionalisme, dan integritas dalam penegak hukum perlu ditingkatkan. 5. Pengaruh politik. Keputusan hukum terkadang dipengaruhi oleh kepentingan politik. 6. Keberagaman sosial dan ekonomi. Faktor sosial dan ekonomi dapat memengaruhi perlakuan hukum. Deskripsi esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan Indonesia. Esensi penegakan hukum yang berkeadilan. 1. Keadilan sebagai prinsip utama yang harus dipegang teguh dalam setiap tahap proses hukum. 2. Akses sama, tanpa diskriminasi atau hambatan yang tidak adil. 3. Perlakuan adil dan proporsional. Hukum didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan prinsip-prinsip moral. Urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. 1. Mencegah kekuasaan otoriter. Hukum yang adil dapat mencegah kekuasaan otoriter. 2. Mengamankan kebebasan individu. Hukum modern memiliki tipe liberal yang memperhatikan baik hukum substantif maupun prosedur. 3. Meningkatkan kualitas hukum, meliputi peningkatan peran penegak hukum, koordinasi antar penegak hukum, dan transparansi dalam proses hukum. Sekian dari kami, apabila terdapat kesalahan kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.